Iya, mari kita lihat beberapa hal saja yang inti yang saya mau saudara ingat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Apa yang mereka sampaikan tadi itu based on Yohanes 20, tetapi kita mau pindah di Matius dulu, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dan kita baca bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin, saudara-saudara. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus sangat jelas. Kalau saudara membaca semua kitab-kitab Injil, saudara akan cuman baca ceritanya aja, saudara tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Nah, kebangkitan Kristus pada pagi hari gitu ya, break of dawn artinya benar-benar pagi untuk menyelesaikan malam gitu ya, pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu menjadi satu-satunya hari holiday. Sama-sama bilang holiday. Mengapa liburan dibilang holiday? Karena idenya dari ini, saudara-saudara. Jadi hari pertama minggu itu disebut sebagai holidays yang kita semua rayakan sampai hari ini. Bilang amin. Saudara, sejak Yesus dibangkitkan, sejarah dunia berubah. Cara orang menilai, menghitung, menyatakan waktu dan tempat menjadi berubah. Patokannya adalah hari kebangkitan Yesus. Semua bilang amin. Kita semua diliburkan di hari kebangkitan Yesus. Semua umat yang memakai kalender, bahkan tahun kelahiran kita, tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, perhitungannya based on kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu. Kita punya 7 hari, hari Minggu, hari yang pertama. Bukan hari yang ke-7, hari yang pertama. Dan di sanalah kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat besar. Itu sebabnya kita kebaktian pada hari Minggu, amin. Dan tidak kebaktian pada hari Sabat. Kita kebaktian hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Yang mengasihi Yesus, katakan amin. Nah, sesudah Yesus bangkit selama 40 hari, ia menampakkan diri berulang-ulang. Dia khotbah. Dia sarapan dengan murid-muridnya. Lalu kemudian dia datang dan kemudian dia sekitar 500 orang ngobrol dengan dia. Kira-kira seperti itu. Dan saudara bisa bayangkan ini 40 hari di Yerusalem. Pada waktu sesudah kebangkitan Yesus diperkirakan setengah dari penduduk Yerusalem itu percaya kepada Yesus. Termasuk saudara-saudara tentara-tentara Roma yang waktu itu menangkap dia, melihat dia juga hidup selama 40 hari. Menyatakan tentang kebangkitannya. Luar biasa kebangkitan Yesus, amin. Nah, mengapa Yesus harus bangkit? Apa makna saudara-saudara? Saya cuma mau 1 poin saja untuk saudara-saudara karena saya cuma 15 menit.
Perhatikan kata malaikat di dalam ayat yang tadi. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sama-sama bilang begini, sama seperti yang dikatakannya. Dengar baik saudara, ada banyak orang pada waktu itu sampai hari ini mengklaim bahwa dia adalah nabi. Dia adalah Tuhan, dia adalah pembesar, dia adalah seorang ini, dia adalah ini. Ada banyak orang mengklaim, dia punya kuasa, dia punya kepintaran, dia punya ini, dia punya itu saudara-saudara. Tapi yang benar-benar membuktikannya, yang membuktikan perkataannya itu hanya Yesus melalui peristiwa kebangkitan. Bilang amin. Betapa pentingnya saudara menyadari hal ini. Yesus bukan hanya asal ngomong doang. Yesus bukan hanya berkata, hanya berjanji dan tidak pernah menepati. Kalau kita saudara-saudara, siapa yang pernah merasakan orang kasih janji dan tidak ditepati? Halo? Apa rasanya? Kecewa. Betul nggak? Tapi dengan kebangkitan Yesus, dia menunjukkan kepada kita bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Karena semua perkataannya akan digenapi. Yang percaya bilang amin. Inilah kekuatan kita saudara-saudara, bahwa kita punya Tuhan yang kalau dia berjanji semua perkataannya akan digenapi. Termasuk janji-janji pribadi yang mungkin pernah dia sampaikan dalam hatimu secara pribadi. Saya percaya saudara pernah berbicara dengan Tuhan di dalam doa dan Tuhan menyampaikan sesuatu yang penting terhadap saudara. Namun dengan berjalannya waktu saudara, Tuhan ada berjanji begini Pak kita, Tuhan ada berjanji begini. Tapi rasanya belum, dengar baik-baik. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Bilang amin. Karena kebangkitan Yesus atau Paskah adalah bukti bahwa semua perkataannya benar. Tidak terbantahkan. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Oke? Mengapa dia disebut sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi? Karena dia bangkit pagi-pagi. Bilang amin. Tuhan kita tuh senang dengan pagi-pagi. Yo, banyak orang gak suka pagi, males, maunya malam terus. Supaya bisa tidur lebih lama. Tapi kita orang Kristen menyukai pagi-pagi. Karena Tuhan kita adalah surya pagi. Bilang amin, surya pagi. Gini. Satu kali saudara-saudara saya jalan dengan Gladys ke laut itu untuk misi, saya ajak dia. Kalau mereka kosong saya suka ajak anak-anak untuk ikut misi supaya mereka punya hati misi juga gitu ya. Untuk melihat kesusahan-kesusahan orang lain. Nah kalau mau berangkat ke laut pasti kapalnya sore gitu ya. Dan saya baru sadar bahwa anak saya ini senang melihat matahari terbenam. Gitu ya, jadi dia bilang mama tunggu. Edi suka mau lihat matahari terbenam. Dan dia selalu suka, kalau kita juga ingat kalau orang lagi lewat sore-sore dan matahari, kita kan punya matahari yang bagus ya yang kalau terbenam. Saudara gak pernah sadar mungkin Manado itu salah satu sunset yang bagus kalau sore-sore. Makanya dulu di pinggiran boulevard banyak sekali orang suka nongkrong. Gak perlu ke Bali untuk lihat beautiful sunset. You can see in Manado. Kalian bisa lihat di Manado, datang saja di Bahu Mall sore-sore. Gitu ya, lalu saudara lihat di sana, nggak bayar kalau cuma di Bahu Mall. Beautiful sunset, sangat bagus, gitu ya. Tetapi matahari akan terbenam kalau dia terbit pada pagi hari. Dan setiap hari saudara-saudara matahari terbit, matahari terbenam, begitu teraturnya, sedemikiannya janji Tuhan dalam hidup kita. Tolong mulai hari ini kalau saudara lihat matahari terbit, saudara ingat janji Tuhan. Bahwa kalau dia berjanji dia pasti akan menepatinya. Dan besok dia akan terbit lagi. Surya kebenaran itu akan terbit besok lagi. Enggak peduli betapa gelapnya hidupmu hari ini. Ingat besok dia akan terbit lagi. Mungkin engkau bergumul dengan malam-malammu. Dengan kesedihan-kesedihan deritamu. Tenang. Malam tidak akan selama-lamanya. Selalu ada pagi
surya kebenaran akan muncul. Haleluya, saya senang sekali saudara. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara mungkin gak pernah merasakan matahari pagi sedalam hari ini. Kalau saudara lihat surya pagi yang muncul, maka dengarkan firman Tuhan. Itu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Kita tinggal di bumi yang dikuasai oleh kegelapan. Kita mau lakukan yang benar, selalu kita ditindas. Kita mau melakukan perintah Tuhan, kita yang dianiaya. Karena memang ada kuasa kegelapan yang ada di bumi ini. Tapi you don't have to worry. Amin. Engkau tidak perlu takut. Karena surya pagi, yaitu Kristus yang dibangkitkan pada pagi hari itu, akan menyinari saudara-saudara di dalam kegelapan. Perhatikan, di dalam kegelapanmu. Tempat yang paling gelap sekalipun sanggup disinari oleh surya kebenaran itu. Bilang amin. Dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ketika surya pagi itu muncul, saudara ingat bahwa itu untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bilang amin. Jadi kalau saudara lihat matahari muncul pagi hari, tanda damai sejahteramu akan mulai bekerja hari itu untuk engkau. Bilang amin dong saudara-saudara. This is so powerful. Saudara mungkin kurang menghargai matahari pagi. Saya enggak suruh saudara menyembah matahari. Bukan, matahari hanya untuk mengingatkan kita bahwa Yesus kita adalah surya pagi. Amin. Ketika saudara lihat matahari pagi, saudara tahu damai sejahtera Tuhan akan menyinari langkahmu setiap hari. Sama-sama bilang setiap hari. Sama seperti ketika Yesus berdoa, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Setiap hari, our daily bread. Itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan, kepada damai sejahteranya Tuhan. Amin. Dan itu pasti saudara-saudara, walaupun akan ada mendung, walaupun akan ada hujan, matahari akan muncul pagi hari. Untuk mengingatkan kita bahwa dia menyinari langkah kita dan memberikan damai sejahteranya bagi kita. So powerful saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus membuat kehidupan kita yang tadinya gelap menjadi terang. Ketika kita tinggal di dunia ini, saudara-saudara, kita banyak kali dipenjarakan di dalam penjara-penjara kegelapan. Ada banyak, tetapi saya mau jelaskan kepada saudara. Yesaya 61 ayat 1 berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi rupanya Alkitab mencatat bahwa kehidupan manusia ini di bawah kuasa kegelapan. Seringkali kita berada di dalam penjara-penjara spiritual atau penjara-penjara rohani. Apa saja penjara yang mungkin ada dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara-saudara, penjara penyesalan. Saudara mungkin pernah melakukan hal yang salah dulu dan kemudian saudara menyesal. Yang jadi masalah adalah saudara gak pernah keluar dari penyesalan itu. Saudara menyesali kebodohan saudara terus menerus. Dan hidup saudara seperti ada di dalam penjara penyesalan. Setiap kali ingat peristiwa itu saudara menyesal, saudara sedih, saudara terpenjara oleh penyesalan-penyesalan itu. Ada? Gak usah jawab, nanti ketahuan. Penjara sakit hati. Saudara disakiti. Tapi saudara lockdown, saudara memenjarakan diri saudara dalam sakit hati yang tidak berhenti. Sudah pastor saya sudah mengampuni. No, you are not.
Karena apa? Karena setiap kali ingat peristiwa itu kau masih menangis. Kau masih nggak mau ketemu orang itu. Kau masih nggak mau bicara dengannya. Saya sudah maafkan, tetapi saya nggak mau bicara dengan dia. Biarin aja daripada hati saya sakit. Yes, you masih sakit. You masih terpenjara dalam penjara sakit hati. Ada juga orang yang masuk dalam penjara iri hati, you know. Kok suami saya nggak sebagus suami dia sih? Kalau saya punya suami sebaik suaminya pastor, kali hidup saya nggak akan kayak gini, cie. Saudara bahkan nggak menginginkan suami saudara sendiri dan iri kepada suami orang lain, istri orang lain. Saudara lagi terpenjara dalam penjara iri hati. Penjara kekhawatiran. Saudara seperti terlockdown di dalam kekhawatiran. Mau bikin sesuatu takut, khawatir, cemas, sampai gelisah. Ada orang saudara-saudara sampai anaknya mau keluar rumah, dia penuh dengan kekhawatiran. Nanti dia celaka di jalan, nanti dia ditabrak mobil, nanti dia wow. Terpenjara, dia tahu itu salah, tapi dia masih memikirkannya terus menerus. Penjara kecanduan, dia tahu dia kecanduan kepada hal-hal tertentu, alkohol, seks, tahu sedang terpenjara, tapi membiarkan di penjara terus menerus. Saya mau kasih tahu kabar baik. Di dalam penjara itulah sinar kebangkitan Yesus akan menembus kalau kau mengizinkan dia masuk. Bilang amin. Tidak ada penjara yang tidak bisa ditebus oleh Yesus. Sama seperti ketika dia mati lalu terjadi gempa bumi. Pada hari kebangkitan juga terjadi gempa bumi. Dan untuk menandakan bahwa dia sudah bangkit, demikian dia akan menggoncangkan hidup saudara. Supaya pintu-pintu penjara yang selama ini mengikat saudara terbuka terlebas. Dan sinar kemuliaannya bisa datangi engkau, mengubahkan engkau. Sedahsyat itu kuasa kebangkitan. Tidak ada agama manapun di bumi ini yang mengajarkan tentang kuasa kebangkitan. Dan kita bukan cuma mengajarkan kuasa kebangkitan. Kita hidup dengan kuasa kebangkitan. Artinya kapan saja kita boleh terpenjara. Kapan saja kita boleh jatuh. Kapan saja kita boleh tergelincir. Tetapi selalu kita pasti bisa bangkit. Karena kita punya kuasa kebangkitan. Kalau ada orang Kristen yang tidak sanggup bangkit. Dia belum mengerti apa yang Yesus kerjakan. Hari ini adalah bukti bahwa kuasa kebangkitan itu benar-benar ada. Amin saudara-saudara. Haleluya. Yesus tidak datang untuk menghukum engkau di tengah penjara itu. Dia berkata di Yohanes 12 ayat 47. Aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Dia datang bukan untuk menghakimi saudara dan menyatakan salah saudara. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dari penjara-penjara kehidupan yang selama ini mengikat engkau. Katakan amin. Mau gak saudara keluar? Sinar terangnya Tuhan telah menerobos kegelapan penjara itu. Dengan kuasa kebangkitan kamu akan dimungkinkan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia.